Bab 2261. Dunia dengan ukuran 3000 bukanlah tempat bagi ras monstermu untuk membuat masalah, kembalilah. Biksu gendut itu memarahi dengan keras. Jie, dunia dengan ukuran 3000 tidak berada di bawah kendali Anda. Apakah kami memerlukan persetujuan Anda untuk melakukan apa yang dilakukan ras monster kami? Petik 2. Seekor monster mengeluarkan tawa yang menusuk. Berhenti bicara omong kosong, karena kamu berani mengurus urusan klan monster kita, ayo bunuh mereka bersama. Lakukan. Petik 2. Monster lain tertawa liar. Ledakan. 7 monster meletus bersama, melepaskan kekuatan monster yang tak ada habisnya, berputar dan naik terus-menerus, seolah berubah menjadi ribuan monster dengan wajah mengerikan, tertawa aneh bersama. Ketujuh monster itu maju untuk membunuh bersama. Baiklah. Sepertinya klan iblismu berencana untuk mengganggu tatanan 3000 dunia. Biarkan mereka semua mati. Petik 2. Biksu gendut itu mencibir. Senior, karakter kecil ini, mengapa kamu perlu mengambil tindakan? Biarkan aku yang melakukannya. Petik 2. Tepat ketika lelaki tua dan biksu gendut itu hendak bergerak, Ye Yunfei tiba-tiba muncul dan berbicara. Ini kamu, Ye Yunfei. Baik lelaki tua maupun biksu gendut itu sedikit terkejut. Lansia, tunggu para murid bergerak, dan bunuh monster-monster ini terlebih dahulu. Kata Ye Yunfei. Ye Yunfei selalu sangat berterima kasih kepada lelaki tua dan biksu gendut ini. Terakhir kali Ye Yunfei dikejar dan dibunuh oleh penguasa faksi gelap, merekalah yang tiba-tiba muncul untuk membantu dan membiarkan Ye Yunfei melarikan diri dengan lancar. Kemudian, mereka juga menginstruksikan Ye Yunfei untuk memasuki alam pemecah langit, di mana dia melakukan beberapa petualangan dan kembali dengan kekuatannya yang meningkat pesat. Selain itu, kedua orang ini pernah secara khusus mengirim pasukan ke benua Hongmeng untuk melindungi kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Jadi ketika Ye Yunfei melihat bahwa mereka berdua akan berurusan dengan klan monster itu, dia tidak ragu lagi, dan muncul langsung untuk membantu. Jika kamu menyerang klan iblis ini, itu seperti memprovokasi mereka, apakah kamu tidak takut? Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, musuh kedua senior itu adalah musuhku. Adapun apakah harus takut atau tidak, saya memiliki terlalu banyak musuh, bahkan jika ada satu klan monster lagi, itu bukan apa-apa. Petik 2. Ye Yunfei tertawa, yah, bagus, pemuda itu punya banyak dorongan. Meski ras monster itu kuat, kita tidak perlu takut pada mereka. Petik 2. Pria tua itu mengangguk, seolah puas dengan jawaban Ye Yunfei. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Yunfei merasa segar kembali. Ye Yunfei tahu bahwa kedua orang ini termasuk dalam sisi terang. Di zaman kuno, faksi terang dan faksi gelap adalah dua kubu yang berlawanan. Jika faksi gelap begitu kuat, faksi terang seharusnya tidak terlalu lemah. Karena kedua orang tua ini mendukungnya, Ye Yunfei tidak ragu lagi. Ledakan. Pada saat ini, ketujuh monster itu telah menyerbu, dan energi monster yang perkasa bergulung seperti lautan luas, mengguncang kehampaan terus-menerus dan pecah, sepertinya tak tertahankan. Hati-hati, kulit bayu dan lelaki tua jangkung itu sedikit berubah, dan mereka mengingatkan pada saat yang sama. Hei, semua pergi ke neraka. Petik 2. Ye Yunfei sama sekali tidak takut, dia melangkah maju dan meninju. Jika kamu tidak bisa membunuh, jangan membunuh. Setelah monster ini terbunuh, celah antara kita dan monster akan tertutup sepenuhnya. Petik 2. Pada saat ini, biksu gendut itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, Ye Yunfei ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Ledakan. Tinju Ye Yunfei terus meningkat dan dia menabrak monster. Jie, anak manusia, izinkan saya menguji berapa pon berat badan Anda. Petik 2. Monster itu menyeringai muram. Ledakan. Monster ini juga meninju Ye Yunfei. Tinjunya membengkak dengan cepat, dan langsung berubah menjadi gunung monster yang tinggi, bergemuruh ke depan untuk menekan, dengan kekuatan monster yang tak terbatas. Tubuh ras monster secara inheren lebih baik daripada tubuh manusia. Monster ini tidak percaya bahwa Ye Yunfei berani bersaing dengannya dalam kekuatan fisik. Bergemuruh. Tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Engah, tubuh jangkung monster itu langsung hancur, berubah menjadi langit yang penuh daging dan darah, seperti hujan daging, terciprat kemana-mana. Sungguh kekuatan fisik yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, semua makhluk sedikit terkejut. Membunuh monster dengan kekuatan kaisar dengan satu pukulan,
manusia dengan kekuatan fisik seperti itu memang menakutkan. Suara mendesing. Gerakan Ye Yunfei tidak berhenti sama sekali. Setelah membunuh satu monster dengan satu pukulan, dia bergerak ke depan monster lain dan memukulnya lagi. "Nak, kamu mencari kematian." Monster itu berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan pisau panjang seperti monster dan menebas Ye Yunfei. Ledakan, cahaya pedang yang dipadatkan oleh kekuatan iblis terbentuk, membagi ruang menjadi dua, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Kapan Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dan meninju bilah pisau monster itu, membuat dentuman yang memekakkan telinga. Klik, pisau iblis langsung hancur, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, terciprat kemana-mana. Ledakan, tinju Ye Yunfei menyerang ke depan dengan postur mendorong semuanya secara horizontal, dan mendarat di tubuh monster itu. Engah, monster itu juga diledakkan. Kemudian Ye Yunfei melangkah 5 langkah berturut-turut, meninju 5 kali berturut-turut, dan meledakkan monster dengan satu pukulan. Menghadapi tinju Ye Yunfei, monster-monster ini menggunakan berbagai keterampilan monster dan teknik rahasia untuk melawan, tetapi itu tidak berguna, tidak peduli apakah itu senjata ajaib, senjata, atau sihir aneh, mereka tidak dapat menghentikan tubuh Ye Yunfei yang penuh teror. Tinju kekuatan dihancurkan oleh satu pukulan. Rentan, setelah 5 pukulan, Ye Yunfei mundur dan berkata sambil mencibir. Keciut. Pada saat ini, 7 monster yang baru saja dipukuli oleh Ye Yunfei mengatur ulang tubuh mereka dan muncul di kejauhan, menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Bagaimana mungkin mereka berani melakukan apapun? Keluar, jika Anda masih membiarkan saya bergerak, saya akan membunuh Anda baik secara fisik maupun mental. Petik 2. Meskipun Ye Yunfei baru saja menghancurkan tubuh 7 monster ini, dia tidak membunuh mereka. Jika tidak, dengan kekuatan fisik menakutkan Ye Yunfei yang terdiri dari 500.000 naga banjir, ke-7 monster ini sudah lama musnah, jadi tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa, Nak? Sebagai manusia, kekuatan fisikmu sebenarnya lebih kuat dari ras monster kami. Petik 2. Seekor monster berkata dengan enggan. Mata ke-7 monster itu semuanya menatap Ye Yunfei, meskipun mereka sangat enggan, mereka tidak berani bergerak maju. Mereka mengerti bahwa dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yunfei barusan, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan. Jie, pada saat ini, tawa aneh terdengar, hampir menyebar ke seluruh 3.000 dunia. Ye Yunfei, hati-hati, ada master iblis sejati yang siap menyerang. Kami segera memasuki dunia. Petik 2. Wajah lelaki tua dan biksu gendut itu sedikit berubah, dan mereka berkata kepada Ye Yunfei. Kemudian lelaki tua dan biksu gendut itu berbalik dan bergegas ke dunia terdekat. Biksu gendut itu mengayunkan lengan bajunya, langsung menggulung Baiyu dan lelaki tua jangkung itu, dan membawa mereka ke dunia itu. Adapun Ye Yunfei, biksu gendut dan lelaki tua itu tahu bahwa Ye Yunfei pasti bisa melarikan diri ke dunia terdekat dengan kekuatannya sendiri. Bergemuruh, gelombang kekuatan monster meluncur ke arah Ye Yunfei. Itu Master Negeri Dongeng. Benar saja, ada Master Negeri Dongeng di antara klan monster. Petik 2. Tubuh Ye Yunfei tenggelam, seolah dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Suara mendesing. Untungnya, Ye Yunfei sudah bersiap, langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan berteleportasi. Saat berikutnya, dia muncul di dunia terdekat. Pria tua berpakaian veteran, biksu gendut, Baiyu dan pria tua jangkung juga ada di dunia ini. Bocah manusia, kamu benar-benar menyerang klan iblis kami. Ini adalah kejahatan pengkhianatan dan amoralitas. Ikutlah denganku kembali ke dunia iblis untuk menerima kejahatan itu. Pada saat ini, tangan iblis yang besar dan tak terbatas muncul di kehampaan yang kacau, menonjol ke dunia tempat Ye Yunfei berada, dan suara keras dan memekakkan telinga terdengar. Bab 2262. Kekuatan iblis yang terkandung di tangan iblis itu terlalu menakutkan. Ye Yunfei merasakannya dari kejauhan, dan menemukan bahwa tubuhnya benar-benar kaku, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa melarikan diri bahkan jika aku mau. Bagaimana bisa? Sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik di tingkat negeri dongeng di dunia iblis. Petik 2. Ye Yunfei sangat terkejut saat melihat tangan iblis yang menguncinya dari jauh dan terulur terus-menerus. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei pernah memasuki dunia iblis dan bertarung melawan beberapa monster besar di dunia iblis. Saat itu, tidak ada master di tingkat negeri dongeng di dunia iblis.
Jadi Ye Yunfei selalu berpikir bahwa monster besar terkuat di dunia iblis adalah kekuatan Kaisar Surga. Tanpa diduga, klan iblis yang kuat dengan kekuatan negeri dongeng tiba-tiba muncul sekarang. Tampaknya pemahaman saya tentang dunia 3000 ukuran di kehidupan saya sebelumnya terlalu dangkal. Ada begitu banyak hal yang saya tidak tahu di dunia 3000 ukuran. Untungnya, saya tidak tinggal di dunia iblis terlalu lama di kehidupan saya sebelumnya, dan saya tidak terlibat dalam pertempuran hidup dan mati yang nyata dengan monster besar itu. Jika monster tingkat negeri dongeng seperti itu ditarik keluar, itu mungkin akan membunuhku dengan satu tamparan. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum kecut di dalam hatinya. Kamu harus menemukan cara untuk melarikan diri, jika tidak, kamu akan mati. Pada saat ini, lelaki tua itu berteriak pada Ye Yunfei. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Ye Yunfei mengangguk. Lansia, kita harus pergi. Lin Fei memandang pria tua dan biksu gendut itu dan berkata, jangan khawatir, kami bersembunyi di dunia ini, dan yang kuat di negeri dongeng mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada kami. Jangan khawatir. Petik 2. Pria tua berpakaian veteran itu berkata kepada Ye Yunfei. Mengapa? Ye Yunfei merasa sedikit aneh saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Hanya saja Ye Yunfei merasa santai saat melihat lelaki tua dan biksu gendut itu terlihat sangat tenang. Ye Yunfei dan kedua orang ini telah bertemu berkali-kali. Dia tahu bahwa kedua orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa, milik faksi yang cemerlang, dan juga sangat kuat. Karena mereka sangat tenang, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri. Selain itu, Ye Yunfei percaya bahwa kedua orang ini tidak akan menyakitinya. Jadi Ye Yunfei berdiri di samping mereka berdua, menatap tangan iblis yang terulur di kejauhan. Melihat tangan iblis itu hendak menggapai di depan Ye Yunfei. Bergemuruh. Pada saat ini, tiba-tiba, energi yang sangat menakutkan meledak di tepi dunia berukuran 3000, dan energi emas yang tak terbatas meledak. Kemudian, sebuah telapak tangan emas muncul dalam kehampaan yang kacau di dunia berukuran 3000, dan itu datang dari jauh menuju dunia tempat Ye Yunfei berada. Bergemuruh, telapak tangan emas ini dengan cepat melakukan perjalanan melalui kehampaan 3000 dunia yang kacau, dan energi yang dilepaskan membuat dunia yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia berukuran 3000 merasakan gerakan yang diciptakan oleh telapak emas itu. Kecepatan telapak emas ini sangat menakutkan, dan terus mendekati dunia tempat Lin Fei berada. Perjanjian kuno menetapkan bahwa yang kuat tidak boleh menginjakkan kaki di dunia yang lemah, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh. Sebuah suara besar keluar dari telapak emas, seperti guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak bersama, menyebar ratusan juta mil jauhnya. Perjanjian kuno. Ini adalah perjanjian Swire. Ternyata perjanjian Swire masih ada. Petik 2. Mendengar suara ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Beberapa waktu yang lalu, dengan peningkatan berkelanjutan dari 3000 dunia, yang kuat sudah dapat memasuki dunia tingkat rendah, dan bahkan penguasa tingkat kaisar dapat memasuki beberapa dunia yang lebih lemah. Oleh karena itu, makhluk di 3000 dunia semuanya berspekulasi bahwa perjanjian kuno mungkin telah hilang atau mungkin tidak berfungsi. Tak disangka, Swire Agreement tiba-tiba muncul lagi. Mendengus. Benar saja, ternyata, petik 2, mendengus dingin datang dari dunia iblis. Tidak hanya di dunia iblis, dunia bawah, tetapi juga di beberapa dunia khusus lainnya, ada orang-orang kuat yang memperhatikan telapak tangan emas itu. Itu perjanjian kuno. Apakah ini untuk kita? Petik 2, pada saat ini, Ye Yunfei sudah merasakan telapak emas yang bergegas ke arahnya, dan juga mendengar suara dari telapak emas, jadi dia tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraannya. Ya, perjanjian kuno datang untuk menyelamatkan kita. Biksu gendut itu mengangguk dan menjawab. Pantas saja kedua senior ini terlihat begitu kalem. Ternyata mereka sudah tahu kalau perjanjian kuno itu akan muncul. Ye Yunfei tertegun. Kecepatan telapak emas itu terlalu cepat, ia datang ke dunia tempat Ye Yunfei berada dalam sekejap, dan meledak ke arah tangan iblis itu. Jadi bagaimana dengan perjanjian kuno? Bahkan perjanjian kuno tidak bisa mengendalikan urusanku. Tangan iblis itu berkata dengan dingin. Tangan iblis ini diulurkan oleh orang kuat di negeri dongeng, jadi dia tidak akan mundur di hadapan perjanjian kuno. Tangan iblis memblokir telapak tangan emas.
Ledakan, telapak emas dan tangan iblis berbenturan, dan paksaan energi yang mengerikan meletus, langsung menghancurkan ruang itu dan mengubahnya menjadi bubuk. Ledakan, di bawah tatapan takjub semua orang, tangan iblis itu langsung meledak, seperti gelembung yang tertusuk. Ternyata perjanjian kuno itu sangat ampuh. Melihat adegan ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Tentu saja, meskipun tangan monster barusan diulurkan oleh monster besar dengan kekuatan negeri dongeng, itu tidak bisa menolak perjanjian kuno. Petik 2. Kata biarawan itu bergemuruh. Pada saat ini, Ye Yunfei terkejut melihat bahwa setelah telapak tangan emas itu menghancurkan tangan iblis itu, ia berbalik dan bergegas menuju dunia iblis. Kecepatan telapak emas ini terlalu cepat, dan datang ke dunia iblis dalam sekejap, ingin bergegas ke dunia iblis. Perjanjian kuno terlalu kuat, itu bermaksud untuk memasuki dunia iblis dan membunuh pemilik tangan iblis tadi. Ye Yunfei sedikit terkejut saat melihatnya. Pemilik tangan iblis tadi adalah orang kuat di negeri dongeng, dan perjanjian kuno adalah untuk membunuh orang kuat di negeri dongeng. Gulungan, tepat sebelum telapak emas datang ke dunia iblis, tangan iblis besar keluar dari dunia iblis dan membanting ke arahnya. Bergemuruh, telapak emas bertabrakan dengan keras dengan tangan iblis ini. Ledakan, tangan iblis terlempar jauh karena keterkejutan. Ledakan, telapak emas tidak mengejar tangan iblis, tetapi langsung menuju ke dunia iblis. Sialan perjanjian kuno, itu terlalu menipu. Lawan, ... Ada raungan kemarahan di dunia iblis. Bergemuruh, kemudian terdengar suara pertempuran sengit, dan energi pertempuran yang kuat menyebar dari dunia iblis, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. Perjanjian kuno telah memasuki dunia iblis. Makhluk-makhluk di dunia berukuran 3000 merasakan energi pertarungan yang kejam menyebar dari dunia iblis, dan mereka semua sangat terkejut. Perjanjian kuno adalah salah satu keberadaan paling misterius di dunia 3000, dan Yaozu selalu menjadi ras yang sangat misterius dan kuat. Sekarang perjanjian Taiko memasuki dunia iblis dan berperang melawan klan iblis. Hal seperti itu memang sangat mengejutkan. Bab 2263, Klan Monster sedang menguji perjanjian kuno. Pada saat ini, biksu gendut itu tiba-tiba berbicara. Ya, tidak hanya Yaozu, tetapi juga beberapa kekuatan sedang menguji perjanjian kuno tersebut. Mereka ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki perjanjian Swire, dan apakah masih bisa menekan 3000 dunia. Petik 2, pria tua itu menjawab dengan lembut. Klan iblis sedang menguji perjanjian kuno. Dengan cara ini, klan iblis dengan kekuatan kaisar langit tiba-tiba keluar dari dunia iblis dan melahap makhluk dari kedua dunia tersebut. Apakah itu direncanakan sebelumnya, dan mereka datang ke sini khusus untuk menguji perjanjian kuno. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua dan biksu itu, Ye Yunfei merasa tersentuh. Tapi mengapa Yaozu ingin menguji perjanjian kuno? Selain Yaozu, kekuatan lain mana yang menguji perjanjian kuno? Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei melepaskan energi dari kekuatan jiwanya, ingin melihat dan memasuki dunia iblis, untuk melihat bagaimana pertempuran antara telapak tangan emas dan klan iblis berlangsung. Namun, saat energi jiwa Ye Yunfei memasuki dunia iblis, dia diblokir oleh hukum kekuatan iblis yang sangat kuat, dan dia sama sekali tidak dapat memahami situasi di dunia iblis. Tampaknya kekuatan Yaozu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Saya dulu meremehkan Yaozu. Petik 2. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, bergemuruh, telapak emas tiba-tiba mundur dari dunia iblis, dan telapak tangan emas diwarnai dengan sejumlah besar darah iblis merah cerah, yang mengejutkan. Apakah perjanjian kuno baru saja memenggal kepala klan iblis dengan kekuatan negeri dongeng? Ye Yunfei melihat telapak tangan emas dan tidak bisa berhenti berpikir. Tidak hanya Ye Yunfei, tapi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia juga menebak pertanyaan yang sama. Tetapi bahkan energi jiwa Ye Yunfei tidak dapat melihat apa yang terjadi di dunia iblis, dan makhluk biasa lainnya tidak dapat lebih memahami apa yang terjadi di dunia iblis. Lansia, apa hasilnya? Ye Yunfei menatap lelaki tua dan biksu gendut itu, dan bertanya. Tidak ada hasil. Kekuatan Yaozu maju dan menyelamatkan orang itu. Perjanjian kuno tidak membunuh semua. Petik 2. Biksu gendut itu menjawab, perjanjian kuno tidak membunuh semuanya. Bukankah itu berarti kekuatan Yaozu begitu menakutkan sehingga bahkan perjanjian kuno pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka?
Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. Bukannya perjanjian kuno tidak dapat membantu mereka, tapi ini bukan waktunya untuk pertempuran terakhir antara hidup dan mati. Kata orang tua itu, lansia, apa asal-usul perjanjian kuno? Mungkinkah mereka milik sekolah cahaya? Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui terlalu dini. Jangan khawatir, ketika kekuatan Anda cukup kuat, Anda akan mengetahuinya secara alami. Petik 2. Biksu gendut itu berkata, baiklah. Melihat bahwa tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, Ye Yunfei tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat ini, telapak tangan emas perlahan kembali ke jalur semula. Hei, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 3000 dunia besar dan kecil berada di bawah kendali Anda? Hari ini saya akan menghancurkan apa yang disebut perjanjian kuno Anda. Petik 2. Pada saat ini, minuman dingin terdengar. Bergemuruh. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah tangan hitam besar muncul, dan dengan cepat membanting ke arah telapak tangan emas. Seorang master dari faksi gelap, Ye Yunfei menatap tangan hitam besar itu, matanya menyipit, dan dia merasakan aura gelap yang kuat di atas tangan hitam besar itu. Ledakan. Segera, tangan hitam besar dan telapak emas mulai bertarung. Kekuatan tempur kedua telapak tangan itu menakutkan. Telapak tangan yang ringan dapat menghancurkan area yang luas, dan tekanan energi yang dilepaskan menyebar jauh, membuat makhluk di dunia yang tak terhitung jumlahnya gemetar, merangkak dan berbaring di tanah, tidak berani untuk bergerak. Perjanjian kuno mulai menang. Setelah beberapa pukulan, Ye Yunfei dapat melihat bahwa telapak tangan emas mulai unggul, menekan telapak tangan hitam untuk memukul. Perjanjian kekaisaran, kamu telah merajalela di dunia 3000 ukuran untuk waktu yang lama, itu sudah cukup. Hari ini, saya juga akan mencoba kekuatan protokol Swire. Petik 2. Pada saat ini, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan kemudian tangan berbulu raksasa muncul, memancarkan aura iblis yang mengerikan, mengepalkan telapak tangannya, dan meninju telapak tangan emas itu. Para master ras iblis juga bergerak. Tampaknya perjanjian Mozu dan Taiko tidak benar. Petik 2. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa tangan berbulu raksasa ini diulurkan oleh iblis yang kuat. Ledakan. Pukulan dari telapak tangan emas membuat tangan iblis itu terbang. Jie, biarkan saya ikut bersenang-senang juga. Persetujuan Taiko, Anda baru saja masuk ke dunia iblis kami dan mendatangkan malapetaka. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ras iblis kita mudah diganggu? Petik 2. Tawa aneh terdengar, dan tangan besar lainnya terulur dari dunia iblis, dan membanting ke arah tangan emas besar itu. Dengan cara ini, telapak tangan emas dikepung oleh 3 tangan besar. Mereka adalah telapak tangan hitam, tangan ajaib, dan tangan iblis. Dunia 3000 ukuran saat ini begitu hidup. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara yang sangat dingin datang dari kejauhan, dan kemudian telapak tangan pucat yang memancarkan hawa dingin yang mengerikan muncul di kehampaan dunia berukuran 3000, dan menyerang telapak tangan emas. Orang-orang dari dunia bawah juga ada di sini. Biksu gendut itu berkata dengan mendengus dingin. Tuan dari 3 dunia iblis, dan dunia bawah telah datang. Ye Yunfei melihat pertempuran yang mengerikan di kehampaan yang kacau di kejauhan, dan berpikir sendiri. Dari sudut pandang ini, 3 kekuatan utama, Yao Su, Demon Su, dan Raka, semuanya bermasalah dengan perjanjian kuno. Jika tidak akan ada tindakan langsung terhadap perjanjian Swire. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Kalian berdua senior, dengan begitu banyak lawan, bisakah perjanjian kuno menanganinya? Ye Yunfei sedikit khawatir. Bisa mengatasinya. Perjanjian Swire lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Petik 2. Biksu gendut itu berkata. Ledakan. Pada saat ini, tangan ajaib itu terbelah oleh telapak tangan emas dan terbang mundur. Ledakan. Tidak lama kemudian, telapak tangan ajaib itu juga terlempar terbang oleh telapak tangan emas itu. Ledakan. Telapak emas berbenturan dengan tangan hitam besar, dan setelah beberapa saat menemui jalan buntu, telapak tangan hitam terpaksa mundur terus-menerus. Selanjutnya, telapak tangan emas secara bertahap menang. Pukul 3 telapak tangan lawan terus-menerus dan buang. Telapak tangan emas semakin berani bertarung, dan semangat juang mendidih. Bergemuruh. Di tengah pertempuran, telapak tangan emas tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, dan dengan satu pukulan, tangan iblis itu meledak, berubah menjadi darah iblis di seluruh langit, memercik kemana-mana. Engah. Kemudian,
telapak tangan emas lainnya memotong tangan ajaib dari tengah, membaginya menjadi dua bagian. Ledakan, kemudian telapak tangan emas itu meninju beberapa kali berturut-turut, dan telapak tangan hitam itu meledak dengan tiba-tiba. Mendengus, perjanjian Taiko, tunggu saja, cepat atau lambat Anda akan dilenyapkan. Petik 2, setelah 3 telapak tangan dikalahkan, mereka tidak muncul lagi, dan dengusan dingin terdengar dari jauh. Lalu, tidak ada suara, hanya telapak emas yang tersisa dalam kehampaan yang kacau. Setelah beberapa saat, telapak tangan emas itu juga perlahan menghilang. Pertempuran yang mengerikan akhirnya berakhir. Bab 2264. Dalam pertempuran ini, Taiko setuju untuk 1 lawan 4, dan akhirnya menghancurkan 3 telapak tangan telapak pucat yang menonjol dari dunia bawah melihat bahwa situasinya tidak baik, dan menyelinap pergi lebih awal. Perjanjian kuno terlalu kuat, ada banyak makhluk di dunia berukuran 3000 yang merasa sangat terkejut dan bersemangat. Pada analisis terakhir, perjanjian kuno adalah untuk melindungi tatanan 3000 dunia, sehingga sebagian besar makhluk di 3000 dunia memiliki kesan yang baik tentang perjanjian kuno. Latar belakang perjanjian kuno masih ada, tetapi kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Kalau dulu, siapapun yang berani memprovokasi, perjanjian Taiko pasti akan kuat dan membunuh. Tetapi hari ini perjanjian Taiko tidak membunuh provokator manapun, yang menunjukkan bahwa perjanjian Taiko kurang percaya diri. Hei, tunggu dan lihat saja, tidak akan lama lagi perjanjian Swire akan menjadi sejarah. Petik 2, ... Tawa dingin datang dari dunia bawah, dunia iblis, dan beberapa dunia khusus yang misterius. Ye Yunfei, krisismu untuk sementara teratasi. Ye Yunfei, biksu gendut dan lelaki tua itu masih di dunia sebelumnya. Mereka bertiga mendarat di gunung yang tinggi dan duduk bersila di puncak gunung. Biksu gendut itu berkata kepada Ye Yunfei. Ya, Ye Yunfei tersenyum kecut. Krisis hanya sementara terangkat. Awalnya, setelah Ye Yunfei memenggal 3 kaisar surgawi, Jin Wu, Yu Yue, dan Tuan Istana Tianshan, musuh utamanya adalah faksi gelap, tetapi sekarang tampaknya ada lebih banyak musuh. Misalnya, Yao Zu, meskipun Ye Yunfei tidak membunuh salah satu Yao Zu hari ini, sebagian besar Yao Zu akan menganggap Ye Yunfei sebagai musuh. Ada 2 kekuatan utama, ras iblis dan dunia bawah, dan jelas bahwa kesepakatan dengan Taiko bukanlah cara yang benar. Alasan mengapa perjanjian Swire muncul hari ini adalah untuk melindungi Ye Yunfei. Saya khawatir iblis dan makhluk dunia bawah tidak akan memiliki kesan yang baik tentang Ye Yunfei di masa depan. Kekuatanku masih terlalu lemah. Saya dapat dengan mudah menangani realem kaisar. Tapi saat menghadapi yang kuat di negeri dongeng, sepertinya rentan. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri, ada rasa urgensi untuk meningkatkan kekuatannya. Lansia, situasi di dunia 3000 semakin kacau, dan waktu untuk pertempuran berikutnya untuk menghancurkan dunia harus semakin dekat. Tanya Ye Yunfei. Ya, itu semakin dekat. Jadi, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Kamu sekarang adalah Kaisar Surga. Begitu perang penghancuran dunia berikutnya dimulai, kamu pasti akan menjadi sasaran dan tidak bisa melarikan diri. Petik 2, pria tua itu mengangguk dan berkata, jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei telah bertemu banyak master tingkat Kaisar Surgawi yang jatuh atau terluka dalam perang penghancuran dunia terakhir, seperti Kaisar Yan, Xuan Ni yang hidup dalam pengasingan di alam Changhuang sebelumnya, Kaisar Desolate kuno. Ketiganya adalah master tingkat Kaisar Langit, dan harus memiliki tingkat pembangkit tenaga listrik yang sama di antara Kaisar Langit. Tapi mereka mati atau terluka. Sebenarnya, bukan hanya Kaisar Surga. Dalam pertempuran menghancurkan dunia, bahkan yang kuat di negeri dongeng pun akan jatuh. Dalam perang penghancuran dunia terakhir, saya menyaksikan kematian tragis sejumlah besar pembangkit tenaga alam abadi. Petik 2, biksu gendut itu berkata sambil menghela nafas. Kematian tragis sejumlah besar pembangkit tenaga listrik negeri dongeng. Ye Yunfei sedikit terkejut. Dari sudut pandang ini, tragedi perang penghancuran dunia jauh melampaui imajinasi Ye Yunfei. Dalam pertempuran pemusnahan, bahkan yang terkuat di negeri dongeng pun akan jatuh, tapi kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Ye Yunfei menghela nafas lagi di dalam hatinya. Setelah menerobos ke Kaisar Surga, Ye Yunfei semakin merasa bahwa dia terlalu lemah. Tentu saja, ini terutama karena perbedaan tingkat kekuatan musuh yang dihadapi Ye Yunfei. Lansia,
apakah perang pemusnahan pasti akan terjadi lagi? Tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Tidak bisa menghentikannya. Jika Anda ingin menghentikan perang penghancuran dunia, Anda harus menghancurkan faksi gelap. Tetapi faksi gelap terlalu kuat di dunia berukuran 3000 saat ini. Tidak ada satu kekuatan pun yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kegelapan fraksi. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, menghela nafas pelan, dan tampak sedikit frustrasi. Bukankah tidak apa-apa untuk menjadi cerah? Ye Yunfei bertanya lagi. Tidak, dalam pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia, faksi Guangming kita menderita terlalu banyak korban. Hingga saat ini, masih banyak orang kuat di fraksi terang kita yang tidak diketahui keberadaannya. Jika orang-orang kuat itu kembali, mereka mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung langsung dengan faksi gelap. Petik 2. Biksu gendut itu berkata, masih banyak orang kuat dari golongan cahaya yang belum kembali. Apakah hidup dan mati tidak diketahui? Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, beberapa orang kuat dari faksi cahaya kita hilang, tetapi mereka masih hidup karena lampu jiwa mereka masih menyala. Jika lampu jiwa masih menyala, itu membuktikan bahwa mereka masih hidup. Petik 2. Kata orang tua itu. Jadi begitu. Ye Yunfei tertegun. Lampu jiwa yang disempurnakan melalui teknik rahasia memiliki semacam hubungan misterius dengan tubuh jiwa makhluk hidup. Jika makhluk hidup jatuh, lampu jiwa yang terhubung dengannya akan padam. Jika lampu jiwa masih menyala, berarti makhluk itu masih hidup. Dua senior, apa hubungan antara tiga kekuatan Yaozu, Mozu, dan dunia bawah dan faksi gelap? Apa mereka satu geng? Petik 2. Ye Yunfei bertanya lagi. Tidak, mereka bukan geng. Alasan mengapa Yaozu, Mozu, dan dunia bawah mengambil tindakan terhadap perjanjian Taiko adalah karena penguasa dari tiga kekuatan utama ini telah ditekan oleh perjanjian Taiko sebelumnya, jadi mereka menyimpan dendam. Dalam perang penghancuran dunia terakhir, tiga kekuatan utama Yaozu, iblis, dan dunia bawah hampir tidak terpengaruh, dan kekuatan mereka terpelihara dengan baik. Dunia menjadi sangat lemah, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menciptakan kekacauan dan ingin menguasai seluruh 3000 dunia, tetapi mereka ditekan oleh perjanjian kuno. Petik 2. Biksu gendut itu berkata, jadi begitu. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar kata-kata itu, dan akhirnya mengerti mengapa penguasa dari tiga kekuatan, Yaozu, Mozu dan Neraka, akan menyerang perjanjian Taiko. Hei, ketiga kekuatan besar ini mengira bahwa faksi gelap tidak akan menyerang mereka. Tunggu dan lihat saja, kali ini perang yang memusnahkan dunia, ketiga kekuatan besar ini pasti tidak akan bisa menghindarinya. Perang pemusnahan yang akan datang pasti akan memengaruhi setiap kekuatan di 3000 dunia. Saya menduga bahwa faksi gelap ingin meluncurkan pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia, dan itu juga merupakan pertempuran paling mengerikan untuk menghancurkan dunia. Jika faksi gelap menang pada saat itu, maka semua makhluk hidup di 3000 dunia akan mati, dan semua makhluk hidup akan punah. Petik 2. Pria tua itu berkata dengan wajah serius. Senior, apakah kamu menyimpulkan sesuatu? Tanya Ye Yunfei. Memang benar beberapa adegan telah disimpulkan, beberapa adegan sangat buruk. Pria tua itu menghela nafas dan berkata, terlihat khawatir. Lupakan saja, Ye Yunfei, jangan banyak bertanya untuk saat ini, kamu harus berkonsentrasi. Untuk meningkatkan kekuatanmu, kekuatan adalah hal yang paling penting, memiliki kekuatan yang cukup adalah kepercayaan diri untuk menghadapi semua krisis, kata sang tua yang gendut. Oke, senior, aku mengerti. Faktanya, Ye Yunfei masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bab 2265. Ye Yunfei, saya perhatikan bahwa Anda telah mengembangkan teknik pedang yang sangat kuat, dapatkah Anda menunjukkannya kepada kami? Biksu gendut itu tiba-tiba bertanya. Ya, baiklah, saya akan menunjukkannya kepada dua senior sekarang. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, tertawa. Ye Yunfei mengayunkan telapak tangannya dan menebas cahaya pedang, membelah ruang di depannya dalam sekejap, dan celah gelap di ruang itu muncul, dengan cepat memanjang ke arah kejauhan. Sepertinya garis panjang tiba-tiba ditarik di danau yang tenang. Bagus, baik lelaki tua maupun biksu gendut itu tidak bisa tidak memuji pada saat bersamaan. Ini bukan ilmu pedang dari ruang dan waktu kita. Ye Yunfei, kamu mungkin mendapatkan teknik pedang semacam ini dari kuburan pedang. Petik 2. Pria tua itu bertanya.
Ya, saya memang mendapatkan teknik pedang semacam ini di kuburan pedang. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk sebagai pengakuan. Pada saat itu di kuburan pedang, pria berbaju hijau memberitahu Ye Yunfei secara pribadi bahwa Dava Wan Jiangwei benar-benar berasal dari ruang dan waktu lain, bukan milik ruang dan waktu dari 3000 dunia. Yah, sangat bagus. Ye Yunfei, jika kamu bisa memperoleh keterampilan pedang semacam ini, itu berarti kamu beruntung. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Petik 2. Biksu gendut itu mengangguk memuji. Ye Yunfei, ilmu pedang semacam ini memiliki potensi yang besar. Jika kamu bisa mengolah ilmu pedang semacam ini ke tingkat yang tinggi, kamu bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan. Jangan mengendur, Anda harus memanfaatkan waktu dan bekerja keras untuk memperbaiki rantai. Petik 2. Kata orang tua itu, "Senior, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras untuk memperbaiki rantainya." Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei mengerti bahwa apa yang dikatakan orang tua itu benar. Wan Jianbui Dava memiliki potensi besar. Meskipun nama kumpulan keterampilan pedang ini adalah 10.000 pedang kembali ke 1, itu tidak berarti bahwa Anda hanya dapat mengolah hingga tingkat 10.000 pedang yang kembali ke 1. Itu dapat dibudidayakan hingga 100.000 pedang, 1 juta pedang, atau bahkan puluhan juta pedang bisa digabungkan menjadi satu. Oleh karena itu, rangkaian keterampilan pedang ini memiliki potensi yang benar-benar tidak terbatas. Ye Yunfei, sebenarnya, tidak hanya ilmu pedang ini, tetapi juga keterampilan seni bela diri Anda yang lain tidak terlalu bagus, sehingga Anda dapat memiliki kekuatan tempur jauh melampaui ranah kekuatan spiritual. Namun, Anda harus memperhatikan, sambil mengejar untuk meningkatkan kekuatan tempur Anda tidak dapat mengabaikan kultivasi dan pemolesan kekuatan spiritual. Anda hanya berada di level Kaisar Langit Junior sekarang, dan dalam hal kekuatan spiritual, itu masih sangat rendah. Tentu saja, saya tidak bermaksud membiarkan Anda mempercepat peningkatan ranah kekuatan spiritual. Tidak baik menaikkan ranah terlalu cepat. Ini akan dengan mudah menyebabkan fondasi yang tidak stabil dan memengaruhi pencapaian tertinggi yang dapat dicapai. Di masa depan yang saya maksud adalah biarkan Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk memoles kekuatan spiritual Anda. Fondasi kekuatan spiritual Anda kokoh, dan hanya dengan begitu Anda dapat melangkah lebih jauh di jalur seni bela diri masa depan Anda. Selain itu, jika Anda ingin menerobos ke negeri dongeng di masa depan, Anda harus memoles kekuatan spiritual Anda ke tingkat terkuat, sehingga Anda dapat menyerap energi abadi ke dalam tubuh Anda dan menerobos ke negeri dongeng. Petik 2. Kata orang tua itu, "Peri, senior, bukankah energi spiritual yang dipupuk oleh yang kuat di negeri dongeng, tetapi energi abadi?" Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, faktanya, yang disebut energi abadi adalah energi spiritual tingkat tinggi, tetapi namanya berbeda. Jika Anda ingin menerobos ke negeri dongeng, Anda harus memoles aura yang sedang Anda kembangkan hingga level terkuat. Dari kerajaan kaisar ke negeri dongeng adalah penghalang alami, dan sangat sulit untuk melewati penghalang alami ini. Dengan kekuatan tempur Anda, hampir tidak ada lawan setingkat kaisar surga. Tujuan Anda selanjutnya adalah negeri dongeng. Saya memiliki metode hati di sini, yang khusus digunakan untuk mempertajam kekuatan spiritual. Saya memberikannya kepada Anda sekarang. Ketika Anda punya waktu, Anda dapat berlatih dengan hati-hati. Akan baik bagi Anda untuk pergi ke negeri dongeng di masa depan. Petik 2. Pria tua itu mengangguk dan berkata pada Ye Yunfei, "Terima kasih, senior." Ye Yunfei sangat gembira. Ye Yunfei tahu bahwa lelaki tua dan biksu gendut di depannya pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, dan seni bela diri yang mereka berikan pasti sangat berharga. Pria tua itu mengulurkan tangannya dan meninju keterampilan kelautan jiwa Ye Yunfei. Nama latihan ini adalah Yuan Shijue, yang khusus digunakan untuk memoles fondasi kekuatan spiritual. Ngomong-ngomong, Ye Yunfei, apakah kamu ingin bergabung dengan Bright School? Biksu gendut itu tiba-tiba bertanya. Bergabung dengan faksi cahaya. Ye Yunfei terkejut. Tentu saja saya akan. Nyatanya, saya sudah lama menganggap diri saya sebagai anggota Illuminati. Dan saya memiliki kebencian yang mendalam dengan faksi gelap. Bahkan jika saya tidak bergabung dengan faksi terang, saya tetap harus bergabung dengan faksi gelap. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Sangat bagus. Mulai sekarang, Anda adalah anggota sekolah cahaya. Petik 2. Kata orang tua itu. Bagus.
Ye Yunfei mengangguk berat. Ye Yunfei telah lama menganggap dirinya sebagai anggota Sekte Cerah, jadi dia setuju tanpa ragu. Benar, bersiaplah. Ada ranah rahasia di Skybreaker yang akan dibuka, dan Anda juga harus masuk ke sana untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Petik 2. Biksu gendut itu berkata, alam rahasia di alam penghancur langit. Oke, saya selalu siap. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Bagi Ye Yunfei, Skybreaking Realm masih merupakan tempat yang sangat misterius, dan alam rahasia di Skybreaking Realm bahkan lebih misterius lagi. Ye Yunfei secara alami sangat tertarik untuk bisa menjelajahi alam rahasia alam pemecah langit. Pada saat itu, akan ada sejumlah besar makhluk di dunia utama yang pergi ke alam pemecah langit dan memasuki alam rahasia itu. Jika Anda pergi juga, Anda pasti akan bersentuhan dengan makhluk dunia utama. Terutama para monster muda di dunia utama. Ye Yunfei, dengan bakat dan kekuatan tempurmu, kamu pasti salah satu yang terbaik di 3000 dunia. Tapi monster muda di dunia utama itu juga sangat bagus. Beberapa pelaku kejahatan muda bahkan menjadi kuat di negeri dongeng. Jadi Anda tidak bisa berpuas diri. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei. Terima kasih senior telah mengingatkan saya. Yakinlah senior, saya tidak akan berpuas diri. Ye Yunfei mengangguk. Oke, Anda menjalankan bisnis Anda. Persiapkan dengan baik, dan saya akan memberitahu Anda ketika alam rahasia akan terbuka. Hanya saja mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. Faksi gelap, ras monster, ras iblis, dan dunia bawah mungkin telah memperhatikanmu. Situasi yang harus Anda hadapi selanjutnya sangat rumit. Petik 2. Biksu gendut itu mengingatkan. Jangan khawatir senior, aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Tentu saja Ye Yunfei memahami situasinya saat ini. Oke, kita harus pergi. Orang tua dan biksu itu berdiri dan berbicara. Keciut. Saat berikutnya, keduanya menghilang tanpa jejak. Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung, dan segera kembali ke kota Tianpeng di alam burung Vermilion. Ye Tianpeng dan Miao Ziqiong tahu bahwa putra mereka sibuk dengan banyak hal, jadi mereka tidak banyak bertanya. Selama ini, mundur saja dan perbaiki rantainya. Musuh yang akan saya hadapi di masa depan adalah negeri dongeng, dan target berikutnya dari perbaikan rantai saya juga negeri dongeng, jadi saya harus cepat memperbaiki rantai. Ye Yunfei memasuki ruang rahasia dan mulai mundur dan memperbaiki rantai itu. Hal pertama yang dikembangkan oleh Ye Yunfei adalah Yuan Shijue. Ye Yunfei tahu bahwa jika dia menerobos ke alam Kaisar Langit begitu cepat, fondasi kekuatan spiritualnya akan sia-sia, dan Yuan Shijue secara khusus digunakan untuk memoles fondasi kekuatan spiritual, tepat. Bersambung.